المفسرة إن شاء الله أستاذنا الفاضل أستاذ إنسنيور حاجي محمد قاسم سغوني حفظه الله تعالى. Waktu dan tempat kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, diiringi ucapan jazakumullah khairan pada para asatidzah pembina Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asy-Syatibi rahimakumullahu jami'an. Waktunya pas sekali. Terus terang saya baru sekali tiba di rumah dari menemani keluarga rihlah di pantai Tanjung Bayang. Karena di masa pandemi ini kalau tidak ada refreshing, tidak ada penyegaran-penyegaran, ini bisa melahirkan kejenuhan. Dan di antara ekses yang bisa terjadi dari kejenuhan-kejenuhan itu adanya suasana rumah tangga yang bisa berjalan tidak harmonis. Baik, saya ingin mengawali taujihat ini dengan mengutipkan satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh orang-orang Barat. Mereka mengatakan it's not aptitude but attitude that will determine your altitude. Ini mungkin bagi anak-anak kita ini agak asing mendengar bahasa ini. Hanya mungkin yang sempat didengar tituj. Ya, jadi ada 3 aptitude. Coba saya share, mudah-mudahan bisa ter-share. Saya lihat dulu. Oh, tertutup ya, apa-apa ya, nggak usah. Ya, jadi ada aptitude. Aptitude artinya keahlian. Kemudian attitude artinya moral yang baik, akhlak yang mulia, perilaku yang mulia. Sedangkan altitude adalah kesuksesan atau keberhasilan. Jadi mereka mengatakan bukan attitude yang dibutuhkan, bukan attitude, bukan keahlian. Tetapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah attitude, akhlak yang mulia, moral. Karena dengan akhlak yang mulia, dengan moral yang baik, itulah yang akan menghasilkan kesuksesan. Itulah yang akan menghasilkan keberhasilan dan kebahagiaan. Jadi ada 3 hal yang berbeda di sini. Keahlian biasanya didapatkan lewat sekolah atau lewat pendidikan dan keterampilan pendidikan dan latihan. Kemudian attitude, akhlak yang mulia, moral yang mulia, itu lewat tarbiyah, yang di dalamnya ada keteladanan, ada penanaman nilai, ada pewarisan
adab atau etika. Kemudian altitude itu adalah kesuksesan, keberhasilan. Nah, dari tiga ini yang terpenting ini menurut orang Barat. Ya, kalau kita ini memang sudah lama sejak Al-Quran ini diturunkan, bahkan sejak Allah menciptakan dunia ini, kemudian mengutus nabinya, Nabi Adam alaihissalam, sudah kita menganut prinsip ini. Bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, meraih kebahagiaan, bukan keahlian, bukan semata-mata keahlian. Tetapi yang terpenting di sini adalah moral. Yang terpenting adalah akhlak yang mulia. Itulah sebabnya turunan daripada ungkapan ini bagi orang-orang Barat sekarang di dalam merekrut karyawan, merekrut tenaga kerja. Kalau mereka harus diperhadapkan memilih antara kejujuran dan kecerdasan, mereka lebih memilih orang jujur. Jadi kalau ada orang yang melamar bekerja, lalu kemudian tidak terlalu pintar, tapi orangnya jujur, ya, dia memiliki attitude, maka dia diterima. Sebaliknya, kalau orang tersebut memiliki keahlian tetapi dia punya track record yang buruk berkaitan dengan kepribadiannya, berkaitan dengan akhlaknya, tidak diterima. Sebab satu orang yang jujur di dalam sebuah perusahaan, satu orang yang tidak amanah, tidak memiliki attitude yang baik, mengelola satu instansi, mengelola satu perusahaan, mengelola satu organisasi, itu sudah cukup menghancurkan organisasi, lembaga, dan institusi. Ya. Maka Abisyir, berbahagialah anak-anakku sekalian, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asy-Syatibi ini mencanangkan satu visi mewujudkan generasi Qurani dan berprestasi. Sebenarnya cukup dikatakan mewujudkan generasi Qurani, itu insya Allah prestasinya akan ikut. Ya, prestasinya akan ikut. Sebab generasi Qurani, apa maknanya generasi Qurani? Di dalam surat Ali Imran ayat 79 dijelaskan karakteristik daripada generasi Qurani itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyin ayyutiyahullahu al-kitaba wan nubuwah wal hikmah ayyakuna linnasi kunu ibadan li. Ma kana linabiyyin ayyutiyahullahu al-hukma ayyatiyahullahu al-kitaba wal hukmah ayyakuna linnasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah pantas bagi seorang nabi yang telah kami berikan kitab dan kitab itu adalah wahyu, itu adalah di dalam kehidupan. Tidaklah pantas bagi nabi yang Allah telah anugerahkan kitab dan hikmah menyeru umat manusia untuk menjadi penyembah dirinya, menjadi orang-orang yang mengkultus individukan para nabi itu. Tetapi yang Allah perintahkan kepada para nabi itu, serukan kepada umat kalian kunu ibadalli,
Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Apa itu orang yang rabbani? Kaitannya dengan ayat yang mendahului ini. Maksudnya di potongan ayat sebelumnya. Penyembah-penyembah Allah, bukan penyembah-penyembah manusia. Kemudian disebutkan lebih lanjut bagaimana kategori generasi rabbani itu. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Generasi Rabbani itulah generasi Quran. Jadi ayat ini menyebutkan kepada kita tiga ciri generasi Quran. Pertama adalah menyembah Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah, menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya sebagai bahagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran, dan yang ketiga adalah mempelajari Al-Quran atau mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Nah, itu generasi Quran. Nah, kemudian suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana itu attitude-nya, bagaimana itu akhlaknya Muhammad. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak segan-segan langsung mengatakan, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ini yang kita harapkan generasi Qurani ini, selain dia menghafal Al-Quran, menyimpan Quran itu di dadanya, menyimpan Quran itu di otaknya, menyimpan Quran itu di pikirannya. Quran ini juga mewarnai attitude-nya, mewarnai perilakunya. Apa yang keluar dari lidahnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Wa qulu linnasi husna. Itu Quran. Itu ciri generasi Quran di dalam berbicara. Katakanlah kepada manusia perkataan-perkataan yang baik. Bahkan beberapa ayat menyebutkan bukan hanya perkataan yang baik kita diperintahkan berbicara dengan orang lain, tapi wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku Muhammad, dalam mereka ketika berbicara dengan orang lain, memilih perkataan yang paling baik. Memilih perkataan yang baik. Ini akhlak Quran. Ya, ini adalah akhlak Quran. Kemudian bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang lain. Hampir tidak ada orang yang pernah bertemu dengan Nabi kecuali masuk Islam. Ya. Kalau mau dipresentasikan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, itu mungkin hanya 5%, 10% yang tidak masuk Islam. Karena memang mereka adalah penentang-penentang Islam. Ya, tetapi banyak kita temukan para sahabat itu masuk Islam, itu setelah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terpancar dari attitude-nya, perilakunya itu adalah Quran. Inilah yang kita harapkan, ya, dan menjadi harapan para pengasuh ponpes ini, bagaimana anak-anakku sekalian ini menjadi generasi Quran, ya, bukan menjadi generasi milenial yang tidak Quran. Boleh generasi milenial yang Quran. Ya. Quran selalu mewarnai attitude-nya. Quran selalu mewarnai perilakunya. Bagaimana dia berbicara dengan orang tua, dengan ibu, dengan ummi, dengan abi. Bagaimana ia berinteraksi, bagaimana ia dengan orang lain, bagaimana ia melakukan muamalah, transaksi, jual beli, utang piutang. Semua nampak di situ attitude Quran itu. Inilah yang diharapkan setelah kita 3 tahun di pondok, ya, kita terus bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm, menyimpan Quran itu di dada, memasukkan Quran itu di dada.
Ya, bagaimana kita memahami Al-Quran itu, menjaga Al-Quran itu, kita jadikan Quran yang mewarnai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau seperti ini pasti berprestasi. Ya, dan ini bukan hanya khayalan, bukan hanya teori. Ya, fakta sejarah sudah membuktikan. Sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi SAW, itu semuanya adalah generasi Quran. Sekelompok manusia yang kepribadian mereka dibentuk oleh Quran. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah manusia-manusia yang tangguh. Mereka ini adalah manusia-manusia yang cerdas. Dan mereka ini adalah manusia yang berprestasi sebab kenapa telah membangun sebuah peradaban yang hasilnya kita rasakan sekarang ini. Namanya peradaban Islam. Berhasil membangun sebuah ideologi, ya, berhasil membangun sebuah ideologi, membangun sebuah pegangan hidup yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah Islam. Siapa yang memperjuangkan ini? Para sahabat. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang kepribadiannya dibentuk oleh Nabi SAW dengan Al-Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus hambanya di tengah-tengah kaum yang ummi, seorang rasul yang tugas utamanya adalah yatlu 'alaihim ayat, membacakan ayat-ayatnya. Itu menunjukkan bahwa sahabat itu ditarbiyah dengan Quran. Beberapa di antaranya yang bahkan sebagian besar di antaranya memang hafid Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi keyakinan saya hampir tidak ada di antara sahabat itu yang hafalannya kurang dari 3 juz. Ya. Ditanamkan terus Al-Quran ini, ya, kepada mereka sehingga lahirlah sebuah generasi yang kalau kita baca buku-buku para dai, para ulama, buku-buku dakwah disebut dengan Jilul Quranil Farid. Dalam buku Said Qutb, mereka ini diistilahkan dengan Jilul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang unik. Generasi Al-Quran yang unik. Siapa mereka itu? Itulah sahabat. Mereka ini telah mengukir prestasi membangun peradaban Islam, membangun ideologi Islam. Itulah yang kita nikmati sampai sekarang ini, dengan pengorbanan mereka. Termasuk tadi kutipan yang saya angkat itu pengakuan orang Barat. Saya ingin mengutipkan satu lagi. Ini pernyataan seorang filosof Aristoteles, Albert Einstein. Ya, apa kata Albert Einstein? Sesungguhnya karakterlah yang melahirkan orang yang cerdas dan orang yang sukses. Ya, nah, kalau kita pahami karakter dalam bahasa kita ini, dalam terminologi kita, bahkan di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, di situ tidak disebutkan karakter tapi akhlak mulia. Jadi akhlak mulialah yang melahirkan kecerdasan. Ya, akhlak mulialah yang melahirkan kecerdasan, yang melahirkan orang-orang sukses. Coba lihat, ya, tidak sukses itu sebenarnya orang-orang yang akhlaknya bobrok, suka berdusta, suka bohong, suka memberi janji, tapi janjinya tidak terbukti, ya, suka menyalahkan orang lain, dirinya tidak pernah disalahkan, ya, bertarung curang.
tidak sukses itu, tidak akan bahagia itu. Ya, tidak akan baik. Kenapa? Karena moral yang rusak. Amanah, tidak ada amanah, hilang kejujuran. Nah, dari mana karakter-karakter ini kita harapkan? Dari Quran. Dari Quran. Maka saya pesankan kepada anak-anak sekalian, jangan sampai ada di antara antum yang hafal Quran, kemudian attitude-nya, perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Malulah di antara anak-anakku sekalian kalau ada di antara antum penghafal Quran, lalu kemudian kita melihat ada masuk di game online. Ya, kita temukan ya ada orang jalan-jalan lewat di situ, oh, ada apa di game online. Malulah kalau ada di antara kita penghafal Al-Quran, bahkan alumni pesantren Asy-Syatibi, ada Quran di dadanya, tetapi ternyata dia berada di komunitas anak-anak muda pemain gitar. Jangan, ya. Jadikan Quran itu sebagai alarm dalam kehidupan kita. Nah, para asatidzah sekalian, para bapak dan ibu, para anak-anakku sekalian, nah bagaimana mewujudkan visi ini? Bagaimana mewujudkan visi lahirnya generasi Quran yang berprestasi? Sebelumnya saya sekali lagi ingin menggarisbawahi, kalau kita benar-benar menjadi generasi Quran, kalau kita benar-benar sudah menjadikan diri kita ini menyatu dengan Al-Quran, tunggulah prestasi itu. Ya, prestasi itu akan datang sendiri. Akan datang sendiri. Ada satu contoh yang saya lupa angkat. Sekarang ini kan kecenderungan perguruan tinggi, ada namanya bebas tes ya. Jadi masuk perguruan tinggi itu tidak perlu melalui seleksi ujian tulis, ya, atau bentuk-bentuk ujian lainnya, tapi syaratnya tidak melalui seleksi itu adalah berapa hafalan Qurannya, ya, berapa hafalan Qurannya. Itu artinya apa? Dunia perguruan tinggi sekarang ini mengakui bahwa anak yang hafal Quran itu cerdas, ya, anak yang hafal Quran itu cerdas. Jadi ada pernyataan begini ya, menghafal Quran tidak mesti cerdas, tetapi orang yang menghafal Al-Quran pasti cerdas. Ya, jadi syaratnya menghafal Al-Quran itu tidak mesti cerdas, tetapi ketika Anda sudah menghafal Al-Quran, maka pasti cerdas, pasti cerdas. Nah, bagaimana mewujudkan visi ini? Saya kira bukan hanya visi pondok pesantren, tapi juga visi orang tua. Bagaimana mewujudkan? Ada dua syarat mewujudkan ini. Yang pertama adalah mengoptimalkan peran orang tua dan peran guru. Peran orang tua dan peran guru. Apa di dalam mendidik, mentarbiyah anak kita, di dalam membina anak-anak kita. Kita tidak ingin ada orang tua yang melepaskan atau menyerahkan tanggung jawab pembinaan anaknya hanya semata-mata ke pondok, hanya semata-mata kepada para ustadz, ustazah. Tidak. Sesungguhnya kewajiban utama membina, mendidik anak-anak kita itu adalah kewajiban orang tua. Anda menyekolahkan anaknya di pondok, di sekolah, itu adalah bahagian daripada upaya membina mereka. Karena
keterbatasan orang tua memberikan menanamkan nilai-nilai yang maksimal kepada anak, memiliki keterbatasan, maka minta ada yang bantu. Yang membantu itu adalah pondok, yang membantu itu adalah sekolah. Tetapi ketika anak-anak itu tidak di pondok, ketika anak-anak itu tidak di pesantren, tidak di sekolah, kembali kepada kewajiban orang tua. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ya ini kan anak-anak tidak mondok, kembali ke rumah. Maka hikmah yang terbesar daripada pandemi ini adalah mengajak orang tua untuk benar-benar kembali sebagai orang tua. Mengajak ayah benar-benar sebagai ayah terhadap anak-anak. Ummi benar-benar sebagai ummi terhadap anak-anak. Berikan perhatian, berikan motivasi. Bukan hanya setiap hari anak kita mendapatkan damprat, omelan, ocehan. Terbiasalah kita berkomunikasi dengan anak-anak kita ini bukan menggunakan kalimat-kalimat negatif yang sebenarnya maksudnya sama. Tapi terbiasa kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang memotivasi. Bukan kalimat-kalimat yang melecehkan, merendahkan, menyudutkan. Contoh, kita ingin anak itu murojaah, seperti tugas dari gurunya. Ternyata mereka banyak main, atau mungkin juga ada yang sampai tenggelam dengan jet-jetnya. Nah, kita ingin anak itu kembali murojaah, kembali mempersiapkan diri untuk tasmi dengan gurunya. Nah, tapi beda kan kalau kita menggunakan bahasa begini. Itu kau itu selalu mami itu HP mau di tanganmu. Selalu mami game itu. Dari bangun tidur sampai sekarang itu game saja pekerjaannya. Itu kalimat negatif. Beda kalau kita mengatakan, ayo nak, ya, ayo segera coba nak, ya. Atau kita coba minta anak itu, bisa enggak, coba enggak, setengah jam lagi ya. Coba setengah jam lagi. Sudah itu ya segera mandi, segera siap-siap murajaah anak. Kemudian apabila anak kita mengikuti harapan kita itu, mari kita berikan apresiasi. Nah gitu. Masya Allah ya. Syukran apa ya. Tadi di awal kalimat negatif maksudnya sama sebenarnya. Maksudnya sama tapi sampainya pada anak itu akan berbeda. Itulah yang menyebabkan respon anak kadang-kadang tidak positif. Sebab kenapa sudah dijudge, sudah dikatai, sudah seolah-olah kayak sudah direndahkan anak itu, kau itu kerjaanmu tiap hari hanya. Pada sebenarnya maksudnya daripada orang tua ini, segera berhenti. Itu kan begitu. Tapi kita menggunakan kalimat negatif akan beda. Ya, termasuk di sini pentingnya apresiasi, penghargaan, sekecil apapun anak itu melakukan kebaikan, melakukan prestasi, kita suruh. Yang segan-segan orang tua mengatakan syukron, mengatakan jazakallah khair, disuruh pergi beli apa misalnya. Jangan semua kembaliannya pasus sunnah itu apa yang diberikan itu diminta semua sama orang tua. Kasihlah sebagian, ya, kasihlah sebagian itu. Siapa anak-anak yang tidak termotivasi kalau setiap disuruh beli apa-apa ya, pas susunya itu juga dapat bagian daripada anak-anak kita. Ini tanggung jawab orang tua. Termasuk membina, mendidik anak kita ini pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu sekalian ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk anak-anaknya. Sekalipun perlu kita catat bahwa yang membentuk karakter atau kepribadian anak itu keberhasilan di dalam pembentukan kepribadian, akhlak
itu bukan kewajiban kita. Bagi kita ini orang tua adalah berusaha. Ya, sebab dalam kenyataan memang kadang-kadang berbeda. Ada anak yang Masya Allah lingkungan orang tuanya soleh, soleha, selalu memberikan, menanamkan nilai-nilai yang baik, selalu mencontohkan keteladanan yang baik, sekolahnya bagus, pesantrennya bagus, tapi kok anaknya jadi ini ya, tidak lanjut di pondok, dia keluar, ya, kemudian di luar dia lagi berulah, ya. Nah, kalau orang tua dan pimpinan pondok sudah berusaha seperti itu, ya ma'alaina illal balagh. Ya, bukan kuasa kita ini menjadikan anak itu soleh. Ya, orang tua itu hanya berusaha. Ya, hanya berusaha, tapi hanya itu usaha yang benar. Ya, cara dan metode yang benar. Kemudian yang kedua adalah tentu juga adalah peran daripada guru-guru, para ustadz, para asatidzah. Anda ini sebenarnya adalah pemangku amanah orang tua. Jadi para orang tua ini menyekolahkan anak-anak mereka di pondok itu sama dengan mengalihkan amanah, memberikan amanah kepada para ustadz, ustadzah. Maka janganlah sampai ada di antara guru-guru ini menjadi pengkhianat terhadap orang tua. Ya, mereka mau berkorban material sampai berkorban moral pun, ya, untuk kebaikan daripada anak-anaknya. Maka jangan ada yang takhunu Allah wa Rasul wa takhunu amanatikum. Jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, jangan mengkhianati orang-orang yang telah memberikan kepercayaan. Tunaikan tugas dengan baik, ya, tunaikan tugas dengan baik dan terus berusaha mencari jalan yang terbaik. Bagaimana nilai itu ditanamkan, nilai-nilai yang baik itu ditanamkan. Bagaimana anak itu betul-betul mudah untuk menghafal buku, mudah menyerap pelajaran, terus mencari cara, mencoba, ya, insya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjuki jalan menuju apa yang dia cari. Jadi optimalisasi peran orang tua dan guru, ya, orang tua dan ustadz. Itu kalau kita ingin mencapai visi. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah sinergitas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-sekali menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Membina anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang menjadi generasi Qur'ani, anak-anak yang akhlaknya adalah akhlak Qur'ani. Bahkan anak-anak bisa kita katakan anak-anak Qur'an, ya, anak-anak Qur'an. Ini membutuhkan sinergitas, membutuhkan apa? Membutuhkan kerjasama. Nah, karena itu bagaimana wujud sinergitas orang tua dengan guru? Yang pertama, jangan berbeda di dalam penanaman nilai. Jangan berbeda di dalam menanamkan nilai. Nanti caranya harus ada komunikasi. Termasuk diantaranya ada pengajian-pengajian atau ada tarbiyah-tarbiyah yang dibuat oleh pondok untuk orang tua. Itu penting sekali. Apa di mana urgensinya, supaya ada kesamaan visi, kesamaan ide di dalam memandang, mempersepsi sesuatu. Ya, contoh, saya kasih contoh kecil. Di pondok diajarkan anak-anak itu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan dan minum tidak berjalan, tapi makan dan minum
duduk. Kemudian ternyata di lingkungan orang tua justru mengajarkan lain, mencontohkan yang lain. Ayahnya makan tangan kiri, minum tangan kiri sambil jalan lagi. Nah, ini maksud tidak sinergi, ya, tidak sinergi. Nah, termasuk di orang tua, beda yang diajarkan ibu, uminya, beda yang diajarkan oleh abinya, atau sering mempertontonkan di hadapan anak hal-hal yang berbeda antara umi dengan abi. Bahkan terjadi pertengkaran pun antara ibu dan ayah itu terjadi di hadapan anak-anak. Itu tidak positif. Itu tidak positif di dalam membentuk, membina kepribadian anak-anak kita menjadi generasi Quran. Pertengkaran itu lumrah, tapi jangan di depan anak-anak kita. Ya, nah, ini sinergitas yang perlu. Sinergitas dalam menanamkan nilai. Maka disinilah pentingnya tadi pengajian, kalau diundang pengajian orang tua, jangan hanya selalu didorong uminya, didorong ibunya, ayahnya juga bagaimana ikut. Ini supaya apa? Ada kesamaan nilai. Nah, demikian juga ada masalah-masalah pada anak-anak kita, mari kita mencari solusinya bersama. Jangan, pokoknya kalau di pondok itu sudah urusan orang di pondok sana, urusan ustaz, bukan urusan saya lagi. Tidak, perlu tetap dikomunikasikan, perlu tetap didiskusikan, dicari jalan keluarnya. Sebab yang lebih dekat, yang lebih tahu anak itu adalah orang tua. Nah, karena itu satu kemestian untuk membangun sinergitas itu adalah komunikasi. Dan sekarang ini alhamdulillah kita sudah dilengkapi. Zaman kita sekarang ini adalah zaman yang tidak dirasakan oleh para sahabat dulu. Kita dilengkapi sekarang dengan alat komunikasi yang sangat modern. Ya, harus grup-grup media sosial kita masuk di dalamnya. Kita komunikasikan anak-anak kita. Mungkin ada yang perlu kita angkat di grup, ada yang mungkin kita bicarakan empat mata, ataupun mungkin berdua saja dengan ustadznya. Komunikasi ini harus berjalan. Bahkan kalau bisa, karena ada orang tipe-tipe komunikasinya yang pasif, ya, pihak guru, pihak ustadz yang punya inisiatif untuk proaktif. Termasuk diantaranya pengajian dan tarbiyah ini adalah cara yang terbaik untuk menjalin sinergitas, pertemuan, musyawarah, baik itu tatap muka atau lewat daring, antara orang tua. Mungkin tidak perlu menghadirkan anak di sini, tapi hanya kita membicarakan antara orang tua saja dengan para ustadz, bagaimana membicarakan anak-anak kita. Saya kira ini apabila semua tahu tentang pentingnya visi kita ini, sukses, dua syarat ini mutlak. Optimalisasi peran orang tua dan guru, kemudian orang tua dan guru ini harus ada sinergitas yang harmonis dan positif. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya bersyukur dan sangat berbahagia bisa menjadi bahagian dari para orang tua dan para anak-anakku sekalian yang hari ini akan diwisuda, atau akan ditamatkan. Ya, sekali lagi selamat. Anda wisuda, Anda ditamatkan, itu tidak berarti Anda tamat menghafal Al-Quran. Itu adalah merupakan batu loncatan. Anda baru berada di anak tangga keberapa, naik lagi ke anak tangga berikutnya. Masih ada beberapa tangga-tangga yang harus Anda lewati. Saya kira cukup, Ustadz Siswandi. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم.